Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yuliati. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi observasi karakteristik peserta didik. Baiklah, di sini aspek yang akan diamati dalam observasi yaitu ada perkembangan fisiologis peserta didik, perkembangan moral peserta didik, etnik dan kultural peserta didik, perkembangan kognitif peserta didik, minat dan motivasi belajar peserta didik, gaya belajar peserta didik, perkembangan emosi peserta didik, kemampuan awal peserta didik, dan status sosial peserta didik. Kemudian untuk perkembangan fisiologi sendiri atau perkembangan fisik, indikator yang akan diamati yaitu apakah peserta didik memiliki postur tubuh yang sesuai dengan usia perkembangannya, apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam pengucapan kata atau kalimat, apakah peserta didik memiliki kelincahan gerak tubuh sesuai usia perkembangannya, dan apakah peserta didik mempunyai penglihatan mata yang normal. Misalnya itu enggak minus, silinder, ataupun plus. Kemudian untuk perkembangan kognitif peserta didik, indikator yang bisa diamati yaitu apakah peserta didik memiliki daya tangkap terhadap pelajaran sesuai tahap perkembangannya, apakah peserta didik memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik, apakah peserta didik memiliki tingkat prestasi yang baik di kelas, dan apakah peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam kelas. Untuk perkembangan emosi, indikator yang dapat diamati yaitu apakah peserta didik memperhatikan penjelasan guru, apakah peserta didik mampu menyelesaikan masalah di dalam kelompok, dan apakah peserta didik mampu mengekspresikan diri di dalam kelas. Misalnya ketika bahagia dia bisa mengekspresikan dirinya sedang bahagia, ketika sedih dia bisa mengekspresikan dirinya sedang sedih, seperti itu. Aspek yang apakah peserta didik bersemangat ketika memulai pembelajaran? Apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang dipelajari? Apakah peserta didik memiliki kemampuan menyelesaikan hasil pelajaran yang baik? Kemudian untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, kita dapat mengobservasi dengan mengamati apakah guru memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai pelajaran, dan apakah guru tersebut memberikan request sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya etnik dan kultural. Nah, hal yang bisa diamati yaitu peserta didik berasal dari berbagai daerah. Berbagai daerah itu misalnya daerah-daerah dalam Sumsel ataupun dari luar Sumsel. Apakah peserta didik berasal dari berbagai suku yang berbeda, misalnya ada dari Minang, suku Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian apakah peserta didik menggunakan bahasa daerah yang berbeda selama di sekolah. Dari gaya belajar, hal yang diamati yaitu apakah peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, apakah peserta didik memiliki gaya belajar auditory, apakah guru melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing dari peserta. Kemudian yang terakhir yaitu status sosial. Hal yang bisa kita amati dari status sosial ini, apakah peserta didik berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang beragam, apakah peserta didik berasal dari keluarga dengan status sosial yang beragam, dan apakah ketika pembelajaran itu guru tuh memberikan hak yang sama dengan status sosial peserta didik yang berbeda-beda tersebut. Itulah tadi hasil presentasi diskusi kelompok mengenai observasi karakteristik peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.